walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tertera di dalam surat Al-Imran 142, syarat masuk surga. Tema kita insyaallah wanita yang dirindukan oleh surga. Surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Al-ayat boleh diterjemahkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ibu-ibu Dharma Wanita Kota Semarang yang dirahmati Allah, yang saat ini berada di balai kota, semoga yang hadir saat ini ditambahkan oleh Allah rezekinya, ditambahkan kesehatannya, dan selalu mendapatkan ridho dan perlindungannya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya hidup. Ada aturan-aturan yang jelas. Kata Rasulullah, barang siapa hidup di dunia pengen selamat dunia sampai akhirat, ikuti dua wasiatku. Apakah dua wasiatku? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kali ini akan kita bahas, tema kita kali ini adalah wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Apakah termasuk kita ini kah? Maka syarat masuk surga itu ada dua yang tadi sudah diterjemahkan, tertera di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-142. Ada dua syarat masuk surga. Yang namanya manusia bermacam-macam karakter, bermacam-macam budaya, bermacam-macam semuanya. Kalau ibu sudah masuk di dalam ruangan ini, pastinya sama insya Allah. Maka di dalam surat Al-Imran surat 3 142, syaratnya masuk surga ada dua. Sebelum saya menerangkan ciri-ciri wanita yang dirindukan surga yang kayak apa. Satu, Allah menyebutkan, ayat tadi bentuknya pertanyaan ya Bu ya. Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Kalau hati dalam ibu, yang paling dalam ibu itu menyatakan jawabannya iya, maka syaratnya masuk surga dua. Satu, wa ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Satu, syarat masuk surga adalah semangat melakukan kebaikan, peduli dengan kebaikan. Semangat yang Allah itu bukan hasil. Kalau manusia, wabil khusus ibu Dharma Wanita Kota Semarang, pengajian sudah berapa tahun? Sudah bertahun-tahun, zamannya tahun-tahun gitu kan Bu? Allah tidak pernah menilai hasilnya. Coba kalau itu tertulis, tes tertulis, kira-kira lulus gak ya? Belum tentu. Allah tidak melihat hasil.
hasil. Allah melihatnya semangat ibu, semangat dari rumah, beraktivitas niat sampai ke sini, nanti saat pulangnya itu sudah dihitung oleh Allah arbu pahala. Jadi Allah menghitungnya semangatnya. Gimana caranya untuk mendapatkan semangat? Awali kerjaan dengan basmalah. Kalau sudah selesai, hamdalah. Apakah sudah? Dari rumah sudah basmalah? Nyampe sini balik kota, hamdalah. Masuk ruangan basmalah. Terus duduk, alhamdulillah. Nanti hamdalah yang harus ditutup MC. Alhamdulillah. Itu bentuk semangat kita. Karena apa? Ini alasannya. Kenapa ibu setiap aktivitas diminta untuk baca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah? Karena basmalah itu ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu ada 19. Satu huruf bacaan basmalah dihitung satu kebaikan. Berarti ibu baru mengucap basmalah sudah dihitung 19 kebaikan. Enak nggak Bu? Enak. Terus kerjaan ibu melakukan kebaikan 1, total 20 kebaikan. Terus ibu rampung mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin juga sama Bu, ada 19 huruf. Berarti totalnya ada 19 kebaikan, tadi 20 ditambah 19 ada berapakah? 39 kebaikan, udah nyampe di surga. Itu caranya. Bisa kira-kira? Ntar di rumah ambil sapu basmalah, rampung nyapu hamdalah bisa. Ambil pel basmalah, rampung ngepel hamdalah bisa. Insya Allah. Bismillah dulu Bu. Insya Allah. Allah catat itu amalannya panjenengan udah nyampe akhirat Bu, udah nyampe surga. Maka itu dihitung oleh Allah semangat. Syarat yang kedua masuk surga adalah wa ya'lamas sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Hadapi suami, Bu, jujur, suaminya slow respon, slow. Padahal wanita itu pengennya seketika ngomong, sat gitu loh pokoknya. Sekali ngomong, langsung ditandani super ngelipol, betul Bu? Kenyataannya membikin hati ini kayak wanita terpelongso sedunia. Bener Bu. Suami itu cuma satu ewek-ewek ya Bu ya. Jangan dimarah-marahi. Disayang ya. Insya Allah. Jadi Bu, nyuwun sewu nek pengen entuk ridhonya Allah, ridho Allah wa ridho zauj. Zauj itu suami, pasangan. Ibu, ridhonya Allah diletakkan di pasangan panjenengan. Tapi nek anak masih gadis atau masih bujang, ridhonya di orang tua. Kedua-duanya orang tua, tapi panjenengan ridhonya ada di suami. Nyuwun sewu hari ini sudah dapat ridhonya. Alhamdulillah. Kalau udah dapat ridhonya nggak bakalan diarak-arak gitu ya. Biar para pulang. Nanti siap. Ya, itu syarat masuk surga. Kita lanjutkan. Untuk mendapatkan syarat masuk surga ini, tadi yang nomor 1, ibu semangat. Solusinya awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, pahala ibu udah nyampe surga. Yang kedua, ibu diperintahkan sabar dalam menghadapi kehidupan. Apa maksudnya sabar di situ? Sabar nek wong Jawa Bu seneng inget Allah,
Susah, senang ingat Allah, susah ingat Allah. Jawane nerimo apa itu maksudnya? Nerimo ing pandu. Nerima ing pandu. Berusaha jadi orang Jawa ini nerimo, nggak usah bayang ke suaminya wong liya. Maksudnya sekarang sudah nggak gitu lagi. Itu masih kuno itu. Kayak rumput tetangga lebih hijau itu kuno. Sekarang yang terbaru rumput tetangga lebih bergoyang karena rumput ilalang. Kalau kena kulit kita, apa yang terjadi rumput ilalang? Besar, sakit. Sakitnya tuh di sini ada yang sakit, di sana. Di sini nggak ada yang sakit, di sana aja, di sana. Astagfirullahaladzim. Oke, sabar ya Bu ya. Ibu doanya sabar, kayaknya sudah hafal ya Bu ya. Yang namanya hidup. Nek ingat Allah itu, nek lagi sedih istighfar, nek ingat Allah lagi senang mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Itu kuncinya. Oke, sekarang menukik ciri-ciri orang yang wanita yang diridupkan oleh surga adalah apa Bu di situ disebut wanita sebagai pribadi. Wanita kalau sebagai pribadi nyuwun sewu diri sendiri ini tertera ada di surat 17 Al-Isra ayat yang ke-23. Oke, sebentar, surat 17 itu Al-Isra, ambil ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ayat terjemahkan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman. Oke, kita terangkan. Wanita yang dihidupkan oleh Allah yang nomor satu, wanita sebagai pribadi. Pribadi ini apa yang harus dilakukan? Ada dua titik tekan dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat yang ke-23. Sebagai pribadi wanita yang dihidupkan oleh Allah adalah A. Saya kasih A di sini. A apa satu di situ tulisannya? A ya, A ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. A sebagai pribadi adalah hanya menyembah Allah. Berarti ibadah. Ibadah yang wajib, yang nantinya mengantarkan seseorang ke surga adalah sholat. Yang hadir di sini, setan tidak suka kita sholat Bu. Wanita yang masih menstruasi biasanya diganggu oleh setan. Kadang sudah bersih mandi, masih keluar lagi. Dulu kita sudah menopause ya? Belum Ibu. Kita udah menopause lama di saya. Yang belum menopause, Lolita itu lolos 50 tahun biasanya udah menopause ya. Nek Jelita jelang 50 tahun itu biasanya belum. Kalau belum ada ini beda ya.
Oke, saya terangkan menurut fikihnya. Kalau ibu di dalam hadisnya haid tercepat di dalam fikihnya itu cuma sehari. Haid tercepat itu sehari. Saya ngalamin sekali. Haid tercepat itu sehari. Sepagi terus besoknya udah selesai. Haid yang terlama adalah 15 hari. Selebihnya istihadhah adalah penyakit. Hari yang ke-16 wajib sholat. Wajib sholat dan wajib puasa. Normalnya orang haid adalah 7 hari. Itu normal. Kalau ibu kok haidnya melebihi daripada 7 hari masih normal karena batasan maksimal 15 hari. Kalau saya pengalaman masih jadi 10 hari. Terus jika punya anak berkurang sampai menopause itu 4 hari 3 hari. Terus setelah itu 3 hari berhenti gak sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Berarti ibu nek panjenengan masih ada haid yang 7 hari normal, kok panjenengan kok 10 hari, yang ikut yang 10 hari jangan ikut 7. Karena memang hormonal orang lain-lain. 10 hari saya kalau sudah mandi kok ternyata besoknya masih keluar dan itu warnanya coklat, itu gangguan dari setan. Ibarat ini meja ada air yang tumpah terus ditiup nyiprat sitik keluar, aslinya bukan darah haid. Setelah mandi saya gambarannya 10 hari ya. Setelah mandi 10 hari sudah wajib sholat. Hari yang ke-11 dengan kok besoknya keluar dikit, warnanya coklat, warnanya kuning, tidak dianggap haid. Pun hanya sekedar kayak keringat. Jadi tidak usah wajib mandi, biasa berwudu biasa. Tapi kalau itu warnanya merah, sering darah, caranya ditempelkan ke kapas dulu. Kok warnanya merah, baru ibu gak salah. Nunggu sampai itu keluar terus apa tidak. Nah itu untuk menentukan yakin tidaknya, karena setan itu biasanya gak suka kayak gitu, ditiup-tiup biar gak salah. Oke, itu tentang fikih. Sekarang menukik lagi. Karena wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menjadi pribadi yang baku yang pertama adalah ibadah, wabil khusus sholat. Apa sholatnya yang diutamakan? Asar dan subuh tolong ibu jangan dilewatkan untuk awal waktu. Kenapa alasannya? Karena asar dan subuh pergantian malaikat. Apa untungnya? Untungnya sekali sholat awal waktu di waktu subuh atau di waktu asar, sekali sholat asar malaikat siang mau diganti malam ada di asar, panjenengan awal waktu mendapatkan 2 pahala catatan malaikat. Terus malaikat malam mau diganti siang ada di subuh, jenengan awal waktu dicatat malaikat subuhnya 2 kali, berarti sehari dicatat malaikat 4. Insya Allah surga. Sekarang yang perlu diwaspadai Bu, waktunya sekarang berubah drastis. Asar sekarang jam berapa Bu? 2:30 lebih sedikit. Sekarang subuh jam berapa Bu? Jam 4 kurang sedikit. Jam 3 lebih 53 baru subuh tadi. Kemarinnya kan 4 maju ya Bu ya. Nah sekarang yang jadi masalah duhur. Buasik lagi Bu, sekarang jam 11 lebih 25. Maju lagi. Ini menunjukkan bahwa ibu kalau bisa 5-5-nya jaminannya surga, tapi minimal asar dan subuh jaminannya surga. Tapi ada tapinya. Kalau ibu subuh doang yang ibu jalanin awal waktu, asarnya enggak, surganya susah. Itu yang harus diwaspadai. Surganya susah. Oke? Yang B,
Menjadi pribadi yang B adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil khusus adalah ibunya. Kenapa kok ibunya? Karena ibunya mengandung susah, melahirkan semakin susah, menyusui. Jujur para ibu yang ada di sini, apakah ibu masih ingat sakitnya melahirkan? Lupa ya? Oh iya, masih ingat? Kayak ibaratnya tulang-tulang diremukkan ya Bu ya. Jadi berapa kali remukkan gitu ya Bu ya. Tapi kok saya lupa ya Bu ya. Sampai punya 4 anak. Lupa semua Bu rasa sakitnya. Itu kenapa Allah memerintahkan pribadi yang baik jaminannya surga adalah yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sekarang kan ibu sudah punya pasangan, berarti mertuanya. Karena apa? Pasangan panjenengan laki-laki wajib menghidupi bapak ibunya sampai meninggal ibu. Jadi kalau saya membahasakan, ibu itu bagi hasil dengan mertua, jangan dipek dewe, bagi hasil Bu. Artinya bagi hasil, nek ento ibu nyuwun sewu, ibu nikah dengan laki-laki yang sudah berpenghasilan. Itu yang mendidik siapa Bu? Orang tuanya kan Bu. Makanya ibu bagi hasil dengan mertua. Baik-baiklah dengan mertua. Jujur kalau ibu ditanya secara hati, ibu dekatnya hati ini sama ibu kandung atau sama ibu mertua? Dua-duanya ya, bisa dekat semua ya. Usahakan Bu, walaupun kadang-kadang ada. Ini orang tua kan suka diperintah-perintah, apalagi kadang perintahnya, kepala itu, aku tuh sana, misalkan gitu Bu, agak gak enak, ibu diam aja. Karena di ayatnya tadi, di dalam suratnya tadi ada etikanya di sini Bu. Etika ibu terhadap orang tua yang masih ada nyuwun tolong 3 ini tolong diwujudkan. Insya Allah balasannya surga. Etika anak terhadap orang tuanya adalah 1, uffil lakum, tidak boleh menolak keinginannya selama tidak melanggar Allah. Apapun permintaan orang tua, mertua, ibu, kalau memang itu ibu tidak ada pelanggaran dengan Allah, tolong kalau bisa laksanakan. Apapun bentuknya, dengan ekspresi senyumnya, ya Mas, sebentar Mas, pokoknya ada kata-kata yang menyenangkan. Itu termasuk sudah birrul walidain, pahalanya surga. Tapi ada tapinya, jujur Bu. Kalau ekspresi wajah orang tua dengan ekspresi wajah anak yang tidak klik, itu biasanya ekspresinya gimana Bu wajahnya? Tidak klik Bu, tidak klik itu tidak sefrekuensi, tidak serak. Itu kira-kira wajahnya gimana Bu? Kesemut ya. Nah anak-anak biasanya bimoli, bibir moyong, 5 cm. Kalau orang tua lihat anak bimoli, orang tua ngerti. Cuma anak ngerti nggak nih orang tua itu lagi jengkel? Tahu nggak? Orang tua bimoli nggak kan? Cuma sikapnya orang tua kadang nggak banyak ngomong, sudah mereka ya. Kira-kira anak kalau dibiarkan ngerti apa enggak gitu kan Bu? Kok ternyata nggak ngerti-ngerti? Ya omong-omong. Sama halnya pasangan kita Bu. Ibu tuh punya pasangan laki-laki keturunannya Adam. Diam kan Bu? Kalau ibu punya pasangan dengan sindir laki-laki ini bakalan nggak ngerti Bu. Ya Allah, seandainya hari ini ada orang baik ya Allah, orang ngerti. Mending tepuk pundaknya Pak, aku pengen jalan-jalan. Yuk ngomong terus terang. Soalnya disindir-sindir gak ngerti. Betul Bu? Ya Allah, hari ini ada orang baik. Aku tuh sebetulnya, orang ngerti dia. Mending to the point. Ya, itulah laki-laki. Makanya ibu tolong pahami. Yang kedua, etika anak terhadap orang tua
mukminlah pun tidak boleh menolak keinginannya selama tidak melanggar Allah ya Bu ya. Selama itu keinginannya baik, kalau ibu bisa lakukan. Yang kedua, tanharhuma, tidak boleh membentak. Allahu Akbar. Seorang ibu kalau dibentak anak, apa yang terjadi Bu? Perasaan ibu gimana? Sakit. Ya Allah, sakit Bu, karena ibu itu sudah melahirkan, mengandung dulu sih. Ibu kalau mengandung, puyeng dulu, mabuk dulu. Makanya ibu kalau mengandung, kalau tidak mabuk namanya kebu. Betul Bu? Kenapa kok kebu ya Bu ya? Bukan nyaki, sapi. Oh enggak, oh kebu itu double. Oh no. Sekarang kenapa nek wong kae nikah orang durung sah kok disebut kumpul? Apa nih kebu ini nek Bu? Double ya. Kumpulnya kok apa kebu itu karena hitam ya Bu? Sudah pernah ketemu kerbau? Di Pati kelahiran saya nggak ada kerbau. Adanya kayaknya di Kudus saya nggak tahu. Kerbau warnanya apa? Abu-abu. Ada kayak sapi, ada bulu-bulunya gitu, kecil-kecil gitu. Apa lebih lebat-lebat? Hitam keabu-abuan dan bulunya lebih tebel-tebel, lebih gede-gede. Kok tahu? Sini yang ada. Allah Akbar. Kumpul. Jadi membentak orang tua termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena itu menyakiti. Dan yang ketiga adalah qaulan karimah. Itu pahala ibu udah nyampe akhirat ini. Qaulan karimah adalah ucapkan perkataan yang mulia, yang menyenangkan. Yang menyenangkan, tolong ibu kalau masih ada orang tua Bu, tolong mumpung masih ada, senangkanlah orang tua itu. Tak suka makan apa, tak suka jalan-jalan kemana, karena yang namanya hidup Bu, nyuwun sewu, hidup cuma sekali, betul? Kalau ada istilah mayit obat medeni, bener kan? Oke, kalau itu benar sekarang, kalau mayit itu obat terus marani panjenengan pripun datangi jenengan mayatnya obat terus datangi jenengan, yang jenengan kan bukan bocah lagi, itu kira-kira gimana? Lari? Apakah bisa lari? Lari di tempat ya. Berarti nyuwun sewu ibu, qaulan karimah, ucapkan perkataan yang mulia, yang menyenangkan. Mumpung orang tua masih ada, nyuwun tulung senangkan, karena hidup di dunia cuma sekali. Cara menikmati hidup di situ nggak ada, ini tak tambahin. Cara menikmati hidup tertera di dalam surat 67 Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah menyebutkan walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fihi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihi nusyur. Mungkin ibu kalau yang hafal Al-Mulk surat 67 ayat 15 di catatan tidak ada, yang saya tambahin. Cara menikmati hidup ada di surat Al-Mulk 15, terjemahkan. Ialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjulunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ya, ayat ini yang menerangkan cara menikmati hidup. Birrul walidain terhadap orang tua. Ada dua Bu, cara menikmati hidup. Nah, ini nyuwun sewu ayat ini nanti sampaikan ke pasangan panjenengan proposal. Jadi proposal hidup. Ada dua. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Allah menciptakan bumi itu yang mudah dijelajahi. Berarti proposal hidup ibu satu, hailing, jangan
jalan-jalan luar negeri ya dalam negeri, ndak iso dalam negeri ya berarti dalam kota. Dalam kota yang balik kota itu loh, ada ikannya juga, tambahkan kolom. Silahkan Ibu dinikmati jalan-jalan, mumpung masih bisa jalan. Kalau sudah tua jujur Bu, lututnya gimana ya? Aku yang soalnya. Gimana lututnya yang? Masih muda loh, oke. Oh, selinu-linu. Sekarang kalau umurnya sudah lolita, lolos 50 tahun, berarti cuma saya bersahabat dengan sakit. Dinikmati aja itu pahala, menggugurkan dosa panjenengan. Contoh, Ibu kalau lututnya linu untuk duduk di bawah susah, sakit, ditekuk kan sakit. Ketika ada rasa sakit, istighfar yang banyak, astagfirullah. Kok ternyata pengajiannya di masjid melesehan. Ibu antisipasi bawa pasmina, kerudung pasmina itu dong, gue nutupi kaki panjangnya, penora ketok apena, gue nek ketok sih pecah-pecah barang gitu. Jujur Bu, wanita itu kenapa kakinya pecah-pecah? Pekerja keras. Pekerja keras, sak-sak tak kilo. Nek bapak-bapak kan sak-sak gosip, ya kan? Nanti makanya Ibu nutupi. Sebetulnya ya ini hanya sekedar informasi aja untuk perawat yang pecah-pecah. Bibir pecah, tumit pecah, tangan-tangan pecah. Musim panas sekarang sudah mulai nggak panas ya, kemarin ya. Itu mudah Bu sebetulnya. Ibu di rumah kalau ada madu, taruh di sendok, terus taruh di lilin, dipanasin, terus berbunyi-bunyi itu, terus nanti ditunggu adem, dioleskan yang pecah. Entah bibir pecah, entah kakinya yang pecah gitu kan. Itu solusi. Insya Allah Bu, nanti di bibir kan sampai dijilat-jilat ini. Saya nggak pernah pakai lipstick, gue pakainya itu aja. Jadi jilat-jilat itu enak. Manis-manis gimana? Kalau mau pergi baru pakainya zaitun gitu aja untuk perawatan. Cuma kaki Ibu yang pecah-pecah bisa Bu, insya Allah diolesin pakai itu. Gitu aja, insya Allah. Jadi itu bentuk perawatan. Salah satu contoh. Semua wanita umurnya sudah tua, tapi tidak ingin kelihatan tua, betul kan? Tahu rahasianya? Tahu? Kan wanita itu keriput di mata, keriput di dahi, keriput di sini. Itu kalau nggak pakai perawatan kan Bu? Kalau perawatan kan mahal kan Bu? Sekarang Ibu nggak usah pakai perawatannya gitu. Bangun pagi, semua manusia, wabil khusus wanita, bangun pagi biasanya berminyak, wajahnya berminyak kan, kileng-kileng gitu kan. Nah, Ibu ketika bangun pagi, yang Ibu kan mesti nggak langsung magnet bangun kan, duduk ngumpulin nyawa-nyawa yang berterbangan tadi kan Bu, sambil duduk, karena Ibu kalau sudah waktu usia faktor U, nah langsung bangun nyet, itu biasanya nanti berhenti tuh. Nah kan Bu, lah Ibu duduk dulu, sambil duduk itu tangan Ibu dibelah dua ini Bu, ini sedikit tip ya Bu ya, tua tapi nggak kelihatan tua itu ya Bu ya. Ibu bangun tidur karena ini berminyak, syukurnya ono minyak zaitun atau minyak apa nggak apa sih, cuma normalnya manusia bangun tidur itu di sini tuh minyaknya keluar. Udah aja Ibu bangun duduk langsung di sini Ibu ini pakai ini kayak ini jari-jari itu manfaatkan, digaruk-garuk ke samping-samping, dibelah dua ke samping-samping. Itu untuk ngilangin kerut-kerut. Nah itu satu ya, gerakan satu. Gerakan yang kedua, biar mata Ibu nggak gelembung tanpa mata, ditepuk-tepuk aja Bu ke arah samping. Dahi Ibu biar nggak berkerutnya banyak di sini. Ini kayak zigzag gitu. Ini tahu ya? Ditarik kanan kiri. Ini modelnya ini. Tarik kanan kiri. Dan yang terakhir, pelipis. Ditarik gini aja, ditarik atas ke bawah. Pelipisnya aja. Itu ngilangin kerut-kerutnya Bu. Setiap bangun pagi. Jadi pertama tadi kanan kiri ini,
Terus yang kedua, mata ditekuk-tekuk aja ke kanan ke kiri. Yang ketiga, dahi ditarik ini ya, modelnya ini ya, diseksak-seksak ini. Keempat, dahi ini udah ini pelipis, ditarik ke atas bawah, kanan kiri, kanan kiri. Udah dibaca. Itu untuk setiap pagi rutin. Kalau ibu sambil pakai sabun boleh pas mandi, boleh, yang penting nggak kenapa-napa. Nah, itu aja. Oke, itu dalam hal menyenangkan. Satu sudah. Kita lanjutkan. Ciri-ciri wanita yang diridhokan oleh Allah yang kedua. Tadi yang satu sudah selesai ya Bu, betulkah? Oke, yang kedua, wanita berposisi sebagai apa di situ tarikannya? Istri. Nyuwun sewu, istri yang solihah. Istri yang solihah adalah lebih baik daripada seisi dunia ini. Istri yang solihah nyuwun sewu. Di sini tidak sewa, ini cuma di dalam Al-Qur'annya ya. Istri yang solihah menurut hadisnya dulu saya terangkan. Istri yang solihah menurut hadisnya adalah jika dipanggil mengiyakan. Di dalam tip cara untuk bagaimana meluluhkan hati pasangan kita, ibu setiap hari dengan pasangannya. Karena apa? Istri itu punya kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban ibu terhadap suaminya itu ada 5. Saya biasanya menyampaikan ini kalau pas ada pengajian pranikah, baru nikah. Di sini kan manten kawa-kawa. Apalagi wis expired, pasangannya wis dipanggil Allah. Tidak ada yang namanya ilmu itu expired, bisa disampaikan kepada anak keturunannya. Itu yang dia kewajiban istri. Oke, ada 5. Ta'atuhu, mentaati suaminya. Wajib Bu. Taat suami wajib Bu. Makanya jenengan ketika dipanggil suami, iyakan dulu. Contoh, dimanapun berada, laki-laki kalau nyari-nyari sesuatu yang ditanya pasti istrinya betul. Contoh, nanya Palu, Palu ceklangnya siapa? Nanya Pak, kita lagi masak apa Pak? Harusnya kan gitu. Dipanggil lagi depan, masih menang Pak. Memang aku mamamu, agak. Itu kalau teman. Ketika ibu dipanggil suaminya mentaati, ditanya Pak, tahu nggak Paluku di mana? Oh Papa cari Palu. Pateni dulu Bu kompornya. Ya Pak tak boleh muter doang aja Bu. Nyampe depan. Pakai krokan dulu. Tenang loh pelaku dari depan. Maksudnya dari dapur ke depan. Muter lagi. Orang ketemu Palu nih Pak. Ya wis, kalau wis seneng loh Bu. Suami udah dijawab, yo wis, seneng Bu. Ternyata ibu ini tadi habis masak, rambung, bersih-bersih, nyapu nyampe depan. Ternyata ketemu Palu. Kiro-kiro, kalau sudah ketemu Palu, sikapnya ibu ada 3. Pertama, teriak-teriak, oh, ini loh Palunya. Yang kedua, ambil palunya, taruh tempatnya. Nanti sewaktu-waktu papanya nyari palu bisa ketemu. Yang ketiga, ambil palu, pukul ke bapak. Kan dia nih, naruh sembarangan. Astagfirullah, panjang dan lebar itu gara-gara mahal. Jadi ibu berusaha nyenengin Facebook itu taat ya. Yang B, tugasnya wanita wajib kepada suaminya adalah menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Di sini
sini kata mampu karena ini hadis ya. Menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Nyuwun sewu nih bapak lagi nggak ada di rumah, ojo aji mumpung. Oh mumpung bapak era ono, barangnya tak doli kabeh. Astagfirullah. Ibu harus izin sama suami kalau itu urusan barang suami, uangnya suami, panjenengan juga harus izin, kecuali itu uangnya ibu sendiri. Contoh, ibu bekerja, mendapatkan hasil, itu murni 100% milik ibu. Kalau ibu sedekahkan untuk keluarga, untuk suami dan anak, ikhlas bu? Ikhlas? Nggak pakai ngedumel saya nerak remangnya kecil ngomong dewe ini namanya apa? Ini tak lain ya udah capek wanita itu sebetulnya nggak pengen dihargai nggak pengen dihargai atau pengen makasih yang mau dari bantu. Laki-laki nggak tipe kayak gitu. Apa adanya. Kalau ibu bekerja, semua hasil ibu yang bekerja itu murni 100% harta panjenengan. Mau disedekahkan, mau dibelanjakan, itu milik panjenengan. Tapi berhubung iktiraf dengan suami, ibu bilang, Pak, hari ini aku gajian, aku tak belanja ke mall ya. Padahal lo jadi belanja bulanan. Ya rapopo bibit dewi misalkan gitu ya. Itu namanya memuliakan iktiraf, itu memuliakan suami. Kalaupun tidak izin, itu sebetulnya sah, nggak dosa. Tapi memuliakan suami, iktiraf tadi itu lebih baik. Tapi kalau ibu nggak bekerja, mengeluarkan full dari uang suami, harus izin suami. Harus. Tapi kalau ibu sudah dibagi uang dapur, uang kabur, healing, sudah ada jatahnya bu healing. Ada kan? Isikan uang dapur itu loh bu, yang sisa-sisa bu. Karena hidup tadi baru healing ya bu ya. Yang kedua itu makan-makan bu. Wa kulu mir rizki, sebelum datangnya kematian makan-makan. Sebelum datangnya kematian hidup disuruh makan-makan mumpung masih sehat. Soalnya dari saya alami bu, ketika aku masih muda makan apa saja boleh, tapi aku belum punya uang. Sekarang sudah aku punya uang, tapi nggak boleh makan semua. Karena semua udah pada penyakit, asam urat, kolesterol, astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut cepat-cepat. Yang ketiga, yang B ketiga, A tadi taat, B tadi menjaga kehormatan dirinya dan hartanya, C menyenangkan pasangannya. Usahakan ibu kalau masak selera suami bukan selera anak ibu. Harusnya selera suami. Cuma suami kita itu kalau ditanya pasti Pak hari ini mau masak apa? Alhamdulillah. Nah, usahakan enak kita. Berarti mau selera anak apa? Kan terserah. Yang D, adamu idahi, kewajiban istri terhadap pasangannya. Yang D, meninggalkan semua yang tidak disukai pasangannya. Apapun. Contoh, ibu beli baju, itu warnanya selera suami atau selera sendiri? Sendiri. Karena kalau suami ditanya jadi terserah kita ya bu, yang penting suaminya ridho itu ya bu ya. Oke, nyuwun sewu ya bu, jangan bercerita apapun yang itu yang tidak disenangi suami. Contoh, Papa saja nih Pak, aku milih jenengan ini kepepet tuh. Lah kok iso? Lah biyen iki sing lamar aku wong 10 lho Pak. Hati-hati ya bu, bahasa-bahasa yang kayak gitu.
Karena mungkin jenengan zaman dulu ingat ketika masih SD, SMP, SMA, cinta monyet jadi ya. Sekarang kita ini bukan monyet lagi, cinta mobil karena sudah berapa pinak. Yang terakhir yang ABCD ini adalah kewajibannya A tadi taat, B menjaga kehormatan dan hartanya, C adalah menyenangkan, D adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai pasangannya. Setelah D, E adalah khatibatu lizawjiha, menjadi partner. Nek basa khatibah itu pelayan. Menjadi partner atau pelayan suaminya, ibu nilainya pahalanya besar. Bersih-bersih rumah, kok ternyata ada asisten rumah tangga, berarti pahala itu berbagi dengan asisten. Tapi kalau dikerjain dewe, pahala kayak dewe, tapi nek kesel, kok terus dengan nesu-nesu. Ya Allah, wanita itu nek cuapek Bu, betul tuh. Ngomong dewe tadi loh, iya, terus dimasakin, dimakan, rumah sani, belum jadi rekan berdua, duit, terus kok, astagfirullah, oke, posisi sebagai istri, tolong itu dijaga. Kalau sudah jadi istri kan otomatis jenengan nanti posisi yang ketiga. Wanita-wanita yang diridhokan oleh Allah yang ketiga adalah sebagai ibu. Sebagai ibu yang menyusui, yang hamil. Tak kasih ayat yang lebih luas lagi di sini itu khusus untuk menyusui yang 2 tahun. Ada tertera di dalam surat kenapa ibu, kontrak ibu itu di sini ada di surat 46. Ada tambahannya Bu, di situ nggak ada. Ayat yang ke-15. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Terjemahkan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Mari kita bahas surat 46 itu adalah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Posisi wanita yang diridhokan oleh surga yang ketiga adalah wanita sebagai ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jangan dilihat yang pecah-pecah tadi ya. Ibu kan sudah tahu solusinya, pecah-pecahnya tadi madu dipanasin terus dioleskan. Tapi kalau ibu di madu apa yang dirasa? Astagfirullahaladzim. Oke, kita bahas ayat tadi. Kenapa ibu itu mulia? Karena ibu adalah, kata Rasulullah, hormati ibumu, 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 baru ayahmu. Kata-kata ayat tadi juga gitu. Ibu itu kenapa mengandung, hamil, sampai menyusui. Ini di ayat yang ditulis di kertas ini tadi, yang menyusui di Al-Quran Al-Baqarah 233 itu yang 2 tahun. Kalau yang ini 2 tahun itu 24 bulan. Kalau yang ini 30 bulan, jadi 2 tahun setengah itu batasan maksimal. Lebih dari 2 tahun setengah
dipastikan anak susah disampaikan. Ini ayat. Kalau ibu punya anak atau punya cucu, tolong kasih tahu. Mulai saya mulai sekitar 21 bulan sudah mulai dipakai, ya, diajarin. Nanti jeda 3 bulan ini dia sudah enggak. Tapi di sini ada batasan maksimal 2,5 tahun. Kalau lebih dari itu sampai 3 tahun, 4 tahun anak susah disamping, Bu. Ketergantungan nanti ada. Anak gak akan mandiri. Ada loh, Bu, yang cerita, anaknya laki-laki susah. Bu, anak itu tuh susah disamping. Saya SD pas papa walaupun naik mulai mama kesini. Allahu Akbar. Lah kok iso toh, Bu? Kata bapaknya rak popo anak terakhir. Ngono Bu bilang itu. Astagfirullah. Bener susah Bu disampaikan. Terus pas papa SD masih nyari mamahnya. Allahu Akbar. Karena susah tadi, tak bilang dari ketergantungannya. Maka di ayat ini kalau anak itu sudah umur 40 tahun, apa etikanya? Jujur para ibu, kalau kita usia 40, orang tua kita, ibu kita usia berapa? Gambarannya ditambah 20 ya, 40 ditambah 20 kan 60 ya Bu ya, perkiraan ya. Kira-kira umur 60 itu sudah tua belum? Udah ya. Oh iya, sudah penak ya. Berarti ibu, di ayat ini jelas Allah menyebutkan etika anak ketika sudah umur 40 ada 5 Bu. Percepat aja ya. Rabbi auzi'ni an ashkura. Yang nomor 1, etika anak kalau sudah umur 40 yang dilakukannya adalah ini diperintahkan untuk selalu mohon petunjuk sama Allah. Mohon petunjuk. Bagi ibu, doa mohon petunjuk boleh dilihat di IG saya ya. IG saya baca Sri Mas Tufa, nanti cari judulnya doa mohon petunjuk atau hidayah. Kenapa Bu diperintahkan mohon petunjuk? Karena umur 40 itu jaya-jayanya hidup. Nek laki-laki biar gak melirik wong liya, nek perempuan tidak tertarik sama yang lain karena 40 ini ngawatiri. Apa ngawatiri? Mengkhawatirkan. Medeni. Kenapa Bu? Karena 40 ini tua ndak muda ndak. Apa ibarat mangga kuwi? Ranum mantel atau mantel mengkel enak kan Bu ya. Jadi ibu umur 40 diminta di sini sama Allah selalu memohon hidayah. Rasulullah selalu minta hidayah Bu ya. Allahumma inna nas'aluka hidayah, Allah aku berhidayah. Yang kedua di ayat ini diperintahkan oleh Allah selalu memohon kepada Allah untuk selalu mensyukuri nikmat. Ibu nikmat dari mulai nikah sampai sekarang, alhamdulillah. Yang tadinya nggak punya apa-apa, punya anak, punya mobil, punya segalanya, alhamdulillah. Yang ketiga, kalau sudah umur 40, memohon kepada Allah kebaikannya mengalir sampai ke anak-anak cucunya. Jangan hanya baik untuk diri sendiri, baik untuk anak dan cucu-cucunya. Kalaupun nanti kita sudah tiada, inilah yang akan menemani kita mengalir waladun solihun yang ulaha yang soleh solehah. Karena kebaikannya ibu ngalir terus, itu jadilah. Baru yang berapa yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat adalah memohon kepada Allah, tergolong orang-orang yang selalu bertobat. Ibu sebelum datang kematian selalu bertobat. Bu, bertobat itu berarti sadar diri kalau kita itu banyak dosa. Yang terakhir, memohon kepada Allah supaya selalu Islam sampai akhir hayat. Soalnya ada orang itu sudah tua murtad. Banyak gak Bu? Banyak. Baik Bu, hafal Quran Bu, tapi dia murtad. Astagfirullahaladzim. Waktu memisahkan kita telah menunjukkan jam 11 kurang
10 menit. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya simpulkan. Oh, ada. Oh, sebelah mana? Oke, silakan. Oke, boleh dikasih mic ya. Silakan. Satu pertanyaan aja ya. Karena ini hari Jumat. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengajukan selama 2 tahun berkata sakit, stroke, jadi saya bangun dulu, waktu dulu, terus semakin kesini tuh semakin berat. Ya. Kita sudah salah, Ya. salah. Jadi terkadang saya berbohong, sering berbohong bahkan untuk buat suami sebetulnya. Kita sudah berbohong dengan begitu banyak. Jadi setelah sembuh juga kita bersama dengan suami. Apakah salah? Saya sudah selesai berusaha. Terus yang satu lagi yang sangat mengganjal karena saya memang menggunakan pertama kebetulan wanita karena suami berkali-kali itu tidak cocok, jadi ada yang cocok. Jadi kalau saya berkata memberikan perawat itu wanita, jadi itu butuhnya dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan 1. Ibu, suami yang sakit itu kalau didampingi istrinya pastinya senang sekali. Berhubung kondisi untuk pengobatan kita juga butuh dana. Akhirnya si istri bekerja. Kalaupun tidak bekerja, apakah ada yang lain mungkin dari putra putrinya? Kalau ada, kalau nggak ada, itu diambil hukum darurat. Darurat itu bahasa Jawa ini kepepet. Tapi kalau ada dana dari sumber dari anak-anak, mungkin anak-anak pada iuran untuk mengobati ayahnya, itu istri lebih baik mendampingi. Berhubung karena nggak ada, maka istri tetap bekerja untuk mencari nafkah untuk menggantikan sebagai kepala rumah tangga. Itu 1. Berarti yang kedua, pepet itu darurat ya, secara hukum boleh. Tapi kalau memang ada solusi yang lain, tadi anak-anak udah gede-gede, tapi kalau anaknya masih kecil-kecil kan belum bisa. Akhirnya itu namanya darurat. Yang kedua, kalau kita mau nyari untuk yang bantu untuk asisten ini, biar tidak banyak madoro, laki dan perempuan, walaupun laki-laki ini sakit, tetap ada mahdi. Mahdi tahu ya Bu, jangan cilik ini loh Bu, ini kertas, terus atasnya kasih pasir, terus di sore dia sama mahdi. Orang tak goyang ke Bu, orang tak goyang ke tak tempel ke dok, nempel nggak di sini? Pasirnya berdiri nggak di sini? Apalagi goyang-goyang, berdiri nggak Bu? Soyo, maksudnya ngono. Kalau memang ada yang laki-laki, cari perawat yang laki-laki. Kalau memang nggak ada, maka dari muhrim. Muhrim itu saudara, entah adiknya, entah kakaknya, kita bayarin, kita tolong. Atau anaknya, giliran jadwalnya mandi ini, gitu. Tapi kalau itu perempuan, itu madorotnya besar, madorotnya itu lebih besar. Karena witing tresno jalanan soko. Dino bui, kok ternyata tangannya lebih halus. Saya menemukan perasaan kan Bu? Betul gak Bu? Berarti yang pertama itu tadi darurat dengan bekerja. Yang kedua berarti cariin yang masih muhrim, yang masih saudara, yang bisa diminta tolong itu adiknya suami
kakaknya suami atau anak itu boleh silakan, atau ponakan-ponakan itu termasuk masih muhrim. Terus yang terkait dengan ngapusi karena rewelnya, kayak anak kecil tadi loh, mama di sini nggak kemana-mana, ternyata pergi gitu kan dulu. Oke, ibu, daripada diapusi itu lebih sakit, lebih baik terus terang. Pak, terus terang, aku ini bekerja ini. Nek nuruti orang yang lagi rewel, pinginnya. Nek anak-anak bahasanya tantrum ya bu ya. Nek nuwakis itu bu, tunggu ini sampai nangisnya selesai. Kalau nangis selesai dia tanya, udah selesai nangisnya? Udah. Tadi mama yang ngomong ya. Itu. Sama bu, nanganin sama orang tua yang sudah kayak anak itu juga sama. Itu. Jadi daripada bohong tetap dinilai bohong. Aku walaupun bohongnya dalam rangka untuk kebaikan, suami istri bohong untuk kebaikan sebetulnya boleh bu. Rasulullah itu dibilang makanan yang dimasak Aisyah itu. Nah itu kan kasih. Ternyata kan Rasulullah enak. Coba deh dirasain gitu kan. Setelah dirasain masih banyak ada masak wanita. Emang kita nggak sakit maksudnya itu. Oke, berhubung tepat menunjukkan jam 11, kita tutup doa sesuai dengan duduknya masing-masing. Semoga Allah mengijabahi, karena di waktu Jumat adalah ijabah doanya, setelah thalabul ilmi adalah ijabah doanya. Mohon keikhlasannya, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat ya Allah yang ada di ruangan balai kota ini ya Allah. Apa yang ada di dalam hati-hati kami yang hadir saat ini mohon diijabahi. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Kami sadar diri yang hadir saat ini banyak dosa ya Allah. Dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon kebaikan-kebaikan kami yang hadir saat ini semoga istiqomah langgeng terus sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami yang hadir saat ini memohon berikan umur panjang ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah untuk dunia akhirat dan kembali bersyukur. Allahumma ja'al khairan lina akhirahu wa khairan amalina khawatimahu wa khairan ayyamina yawma al-qawta fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salah kata saya minta maaf. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, salah kata saya minta maaf. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.